semuanya udah ngumpul kah? Nazil, Doal, Rob udah ngumpul kah? Nazil hadir, Doal hadir, Rob hadir. Baiklah, mari kita segera lakukan briefingnya sebelum aku mual melihat muka berdosa kalian semua. Maaf, ini kenapa ada briefing ya? Padahal kita mau uji nyali doang loh. Kan tinggal masuk aja ke rumahnya. Hei pemula, mending kau diem. Informasi yang kita bahas di briefing ini tuh bakal penting banget, Rob. Jadi kamu tuh gak boleh meremehin segala informasi walaupun sedikit itu. Karena kita itu harus memverifikasi, mensugesti seluruh informasi yang kita punya. Ya kan kita kan seharusnya masuk langsung ke rumahnya. Gak perlu bikin informasi kayak gini gak sih, terlalu kelamaan. Mending kau diem aja, Rob. Lu kan masih pemula. Tapi bisa bungkam dia gak? Nih aku punya lakban. Hah, udah, mendingan lu diem di situ. Baiklah, seperti yang kita bicarain di Discord, bagaimana Intel 1 tentang pendapat para warga tentang tempat yang akan kita uji nyali? Saya Doal, Intel 1. Jadi saya itu mendapatkan pencerahan dari para warga yang masih mempercayai 1 tambah 1 adalah 3. Jadi katanya para warga, katanya mansion tersebut adalah mansion paling angker. Dan katanya setiap malam katanya sekerap terdengar suara piano. Sekitar jam berapa itu? Saya sih masih belum mengetahui faktanya ya. Tapi dari yang saya lihat, katanya dalam mansion tersebut katanya konon terdapat sebuah jam misterius. Jam misterius apa itu? Coba jelaskan. Rumor mengatakan kalau misalnya dalam rumah tersebut terdapat sebuah jam misterius. Jam itu sering dipanggil sebagai jam lintas waktu, di mana biasanya jam terakhir itu jam 00.00. Akan tetapi konon katanya di dalam rumah tersebut ada satu waktu dengan yang menunjukkan angka 66.66. Penjelasan bodoh apa lagi ini? Wah, seriously? Itu kau dapat sumbernya dari mana, Doal? Dari buku tutorial masak? Gak nyambung sama sekali, boy. Ini hal horor sama buku tutorial memasak ini gak ada hubungannya sama sekali ya. Tapi positif thinking aja dulu. Kayaknya yang dimaksud ini mungkin buku tutorial masak setan mungkin. Oh iya, juga ada satu hal menarik loh. Katanya di salah satu laci di daerah rumah tersebut terdapat sebuah kertas. What? Seriously? Kertas apaan? Aku juga nggak terlalu paham ya sama isinya kertas itu. Aku juga nggak terlalu inget gitu. Oke, penjelasan tentang warga setempat sudah selesai. Terus selanjutnya Nazil sebagai Intel 2. Saya Nazil, Intel 2. Jadi tugas saya adalah untuk mencari sejarah tentang rumah tersebut. Oke, jadi setelah saya kulik dari buku sejarah dan dari perhitungan segitiga sama panjang kaki sama panjang sisi, panjang kali lebar kali tinggi kali alas kali diagonal 1 kali diagonal 2, katanya rumah tersebut dulunya adalah bekas penjajahan Belanda dulu. Rumah tersebut digunakan untuk para bangsawan Belanda yang datang ke Indonesia dahulu kala. Rumah penjajahan Belanda? Kalau begitu, umur rumah tersebut berapa dong? Sudah sangat lama. Mungkin umurnya bisa ratusan tahun. Dan mungkin kira-kira umurnya 250 tahun. 250 tahun? Valid. Nah, menurut catatan sejarah yang saya jelaskan tadi, katanya dulunya salah satu keluarga bangsawan Belanda sempat tinggal di sana dan lalu membeli rumah tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, sebenarnya pada hari-hari biasa mereka baik-baik saja, tidak ada hal yang mencurigakan atau hal yang aneh. Tapi pada suatu hari anehnya keluarga tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dengan posisi yang sangat aneh. Menurut ahli forensik yang ada di zaman itu, katanya keluarga tersebut mati karena ditembak. Tapi ada juga mayat-mayat berserakan yang diduga mati karena ditusuk dari belakang. Nah, yang aneh di sini adalah semua mayat-mayat itu seperti tersusun rapih. Semua anggota keluarga, seluruh anggota keluarga itu dikumpulkan dalam suatu ruangan. Di tengah-tengah ruangan tersebut terdapat sebuah piano. Ya, itu mungkin piano yang berbunyi dari cerita awal tadi ya. Piano itu berbunyi saat jam-jam tertentu. Nah, keluarga-keluarga itu katanya mayat-mayatnya itu ditaruh di sana semua.
Nah, posisi mereka adalah satu anak yang sepertinya adalah anak dari keluarga bangsawan tersebut terlihat seperti duduk dan tangannya seperti memainkan piano. Orang tuanya terlihat berdiri dan seperti melihat anaknya bermain piano. Kakak dari anak tersebut terlihat sedang mengajarkan adiknya berpiano. Sementara anggota keluarga sisanya duduk semua di tempat duduk di ruangan tersebut. Hanya itu aja kah yang kau dapatkan? Iya, kurang lebih begitu. Damn, there's so little information. Doal, you have more info? Zanen nagaraye. Hah? Damn. Elsa, jikom gak aja? Ini kalian udah pada stres apa ya? Hah? Satesa, ikimasho. Yes, let's go.